Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu ya. Yang masuk sudah ada 6 siswa. 6 siswa kita tunggu lagi sampai 9.15 ya. Kita tunggu lagi sampai 9.15. Kita mulai pelajarannya. Baik, yang belum sarapan silakan sarapan terlebih dahulu. Yang belum minum susu, diminum susunya. Yang belum ngopi atau ngeteh silakan diminum teh kopinya. Ya, siap? Oke, kita tunggu sampai 9.10 biar teman-teman kita masuk terlebih dahulu ya. Oke, kita akan mulai. Sebentar lagi Pak Teguh mau absen dulu ya. Arfan. Baik, Pak. Citra Mahardika. Ini siapa ya? Aku Iksan. Akunku lagi trouble jadinya pakai yang ini, bentar ganti nama dulu. Oke. Pakai punya Bunda. Oke, punya Bunda. Bentar, Abang. Kevin. Ya, Pak, Kevin. Oke, good. Sasi Kirana. Oke, ketemu lagi.
Ah, oke. Talita. Talita. Danes. Danes mana Ada, Pak. Danes? Ada, Oke. ada. Oh, gambarnya ada kucing ini. Danes. Papian Jidan. Papian, oke, masuk. Tabita. Nares belum ya, belum masuk ya. Nares Ataya belum. Inaya belum. Alatra belum. Rahel belum. Ryuga Rahel nggak bisa masuk, oh, Pak. apa? Pak nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk. Ryuga mana? Ada? Belum ya? Belum. Belum. Masuk, Pak. Ya. Yang pada masuk ya. Pada sign in nggak tahu cara sign in. Iya. Aku juga kayak gitu. Nah, ya harus sign in dulu. Iya, itu kenapa ya? Kok biasanya Zoom langsung dipencet itu langsung bisa Oh, masuk. sign in dulu ya? Nggak langsung masuk ya? Gue. Jadinya aku pakai akun Bunda. Begitu. Rupa. Setting bukan dari setting. Makanya aku tadi WA Pak Teguh itu di WA. Baik, 9.15 kita mulai aja biar yang lain nanti menyusul ya. Kalau ada kesulitan untuk masuk ke Zoom, itu nanti beritahu Pak Teguh ya. Misalkan kesulitannya apa, beritahu Pak Teguh supaya nanti untuk pertemuan Zoom selanjutnya itu lebih mudah untuk masuk ke Zoom. Ya. Sudah Pak, coba dilihat di WA saya Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita doakan kepada teman-teman kita atau sahabat kita, orang tuanya, ya, ataupun saudaranya yang sedang mengalami sakit karena wabah COVID-19, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan dan Allah angkat ya virus ini dari muka bumi ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar untuk pelajaran bab pertama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, ada yang mau pimpin atau Pak Teguh mengawali doa untuk pertama ini ya. Jadi akan mengawali doa untuk pertama. Kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Amin. Baiklah. Pak Teguh mau tanya dulu, semuanya sudah masuk ke dalam Google Classroom? Sudah. Sudah ya? Sudah. Yang belum nanti silakan kasih tahu Pak Teguh ya, jangan sampai nggak masuk karena di dalam Google Classroom nanti Pak Teguh akan share ya. Di dalam Pak Teguh. Nah, oke. Di Google Classroom nantinya Pak Teguh akan kirim tugas ya
berupa tugasnya ada 2. Setiap minggu pasti tugasnya ada 2, yaitu tugas pengetahuan, mengerjakan soal pilihan ganda, ya jumlahnya 10. Kemudian yang kedua adalah tugas keterampilan, tugas praktek, ya. Nah, untuk surah Al-Kafirun bab 1 ini tugasnya adalah menulis Al-Qur'an surah Al-Kafirun, ya, Arabnya saja di buku tulis, ya. Tulis di buku tulis, kemudian nanti diupload di foto, gitu ya. Bentar. Kemudian untuk minggu depan, Pak Teguh akan mengambil nilai membaca atau menghafal Al-Qur'an surah Al-Kafirun, ya. Membaca atau menghafal surah Al-Kafirun. Jadi yang belum hafal itu Pak Teguh nanti ambil nilai membaca. Yang sudah hafal, Pak Teguh akan mengambil nilai hafalannya, ya. Baik, di situ jadi tugasnya ada 2 di Google Classroom-nya, ya. Nanti dicek ya. Setelah pelajaran ini nanti Pak Teguh akan upload semua tugasnya di Google Classroom. Nah, di Google Classroom juga Pak Teguh akan membagikan kepada kalian pedoman, ya. Pak Teguh akan share pedoman pembelajaran PAI, pedoman pembelajaran agama Islam, ya. Di sini banyak typo yang Pak Teguh tulis, ya, salah ketik. Nanti Pak Teguh akan perbaiki, tapi secara umumnya seperti ini. Bab 1, ya, apa yang kita pelajari yaitu surah Al-Kafirun. Kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaiannya itu mengerjakan soal pilihan ganda, praktek membaca, menulis, dan menghafal surah Al-Kafirun. Kemudian nanti ada video yang Pak Teguh berikan, ya, video baik video Zoom kita hari ini atau video tambahan, yaitu di YouTube-nya Pak Teguh, ya. Di YouTube-nya Pak Teguh masih ada? Enggak. Teguh Go, ya, channelnya Teguh Go. Ingat kan, ya? Pas 4 udah dikasih tahu. Ya, pas 4 udah dikasih tahu. Teguh, channelnya Teguh Go. Nanti di Classroom juga nanti Pak Teguh akan kasih linknya channelnya, ya. Boleh di subscribe atau enggak apa-apa. Subscribe. Oke, ini untuk bab 1. Bab 2, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Bab 3, ya, membaca Asmaul Husna. Nah, 3 bab kita sudah belajar. Nanti kita PTS, ya. Di bulan September kita PTS. Di minggu awal September kita udah PTS. Oke. Penilaian tengah semester. Kemudian setelah penilaian tengah semester kita lanjutkan ke bab 4, Ngayal. bab 5, bab 6, dan bab 7. Kemudian di bulan November, ya, di bulan November di minggu ketiga 4 itu sudah pas, ya, penilaian akhir semester. Ini salah, ya, Pak Teguh, bukan di Juni, ya. Ini belum Pak Teguh. Ini sebenarnya November. Jadi nanti di bulan November itu sudah PAS, nggak terasa, ya. 6 bulan nggak terasa, tahu-tahu nanti Naik lulus SMP. Udah. Naik kelas Terakhir 7. ketemu Pak Teguh kelas 4, ya. Sekarang udah kelas 6. Rambutnya udah panjang-panjang. Udah gemuk-gemuk lagi. Oke. Paham, ya? Ini nanti Pak Teguh share di Google Classroom, insya Allah. Baik. Kemudian kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Kafirun. Kalian sudah mendapatkan buku? Dah. Udah, ya? Nah, Boleh dibuka bukunya di bab pertama, ya. Pelajaran pertama kita yaitu surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Baik. Al-Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran? 109. 109. Ya, 109, betul. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surah, ya. Ada berapa surah di dalam Al-Quran? Ada yang tahu seluruh surah di dalam Al-Quran ada berapa? 114. Ya, good. 114 dan 109 adalah urutan dari surah
Al-Kafirun. Kafirun. Jadi kalau ditanya jumlah seluruh surah di dalam Al-Quran itu ada berapa? 114. 114. Al-Kafirun artinya adalah Artinya adalah orang-orang Orang kafir. yang Ya, kafir. orang kafir. Apa itu orang-orang kafir? Siapa orang-orang kafir? Orang yang mengejek anak yatim. yang mengajak anak yatim ya. Orang yang tidak beragama atau bersedekah. tidak masuk Islam. Surga. Selain Islam. agama Islam, di dalam agama kita disebut kafir. Ya, kafir itu dari bahasa Arab kafaro, artinya menutup. Ya, menutup. Ya, tertutup. Jadi mereka orang-orang yang tidak menerima agama Islam sebagai agamanya, maka disebut kafir. Ya, maka disebut kafir. Baik, orang-orang kafir. Jadi di dalam surah ini Al-Kafirun, Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir di kota Mekah. Surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Mekah, ya. Saat Rasulullah berada di kota Mekah. Surah Al-Quran diturunkan tempatnya itu ada dua, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Kalau surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, ya, ketika itu Rasulullah berada di kota Mekah. Ya. Jadi sebelum kejadian hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ketika Rasulullah berada di Mekah, lalu turunlah surah Al-Kafirun. Maka surah Al-Kafirun disebut surah golongan surah Makkiyah. Patut ulangi. Surah Makkiyah adalah golongan surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Oke. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pindah tempat ke Madinah dari kota Mekah ke Madinah, dan Rasulullah menetap di Madinah, lalu turunlah surah Al-Quran, maka surah itu disebut dengan surah Madaniyah. Ya, disebut dengan surah Madaniyah. Jadi surah Al-Kafirun itu termasuk golongan surah Makkiyah, dan surah yang lain ya seperti surah apa Madaniyah? Contohnya surat-surat yang panjang ya. Itu ada di kota Madinah ketika Rasulullah seperti surah Al-Baqarah ya. Termasuk surah Madaniyah. Baik. Surah Al-Kafirun jumlahnya berapa ayat? 6. Ada 6 ayat ya. Ada 6 ayat. Di dalam surah Al-Kafirun ada ayat yang sama. Ayat berapa? 3 sama 5. 3 dan Ya, 3 sama 5 ayatnya sama. Itu ada pengulangan ya, pengulangan ayat. Oke, perlu dipahami, dilihat ya. Baik, sekarang kita baca dulu surah Al-Kafirun. Kita Pak Teguh baca dulu ya, kemudian kalian ikuti. Ayat pertama terlebih dahulu kita baca surah Al-Kafirun. ya. Kita baca dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dibaca dulu ta'awudznya. A'udzu Minasyaitonirrajim. Ya, kawan-kawan yang belum aktif ya, ininya diaktifkan. Apa? Suaranya diaktifkan ya. Oke. Belum aktif, suaranya diaktifkan. Baik, Suara. kita baca ya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, coba Pak Teguh mau dengar Kevin. dari Kiran.
Baca ayat pertama. Yang lain diam ya. Ayyuhal kafirun. Good. Coba Pak Teguh mau dengar dari Kalandra. Simyot. Dari Kalandra ayat pertama. Ayat pertama. Ya. Kuliah. Ianya panjang ya. Kuliah. Dan Ayyuhal kafirun. Coba 1, 2, 3. kafirun. Ya, dibaca artinya. Coba dibaca Kevin artinya. Kevin. Artinya itu Saya tidak tahu. Nggak ada hatinya. Ayat pertama. Nggak ada artinya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Iya. Kevin yang baca. Kok Ihsan ya? Ya. Nggak ada Artinya adalah artinya, nggak nemu. ya, wahai orang-orang kafir. Kafir. Nah, jadi seruan. Siapa yang menyeru ini? Rasulullah. Orang. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Salam. menyeru kepada orang-orang kafir di mana? Di Di mana? Di Mekah kah? Ya, di kota Mekah. Mekah. Ya. Mekah. Oke. Orang-orang kafir di kota Mekah diseru oleh Nabi Muhammad. Wahai orang-orang Airport. kafir. Ya. Jadi di sini Jatuh. Rasulullah ya menyeru orang-orang yang menentang Rasulan Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Ada orang-orang di kota Mekah ketika itu tidak menerima bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang-orang seperti itu disebut ya orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengakui dan tidak menerima bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, makanya kalau kita mau masuk Islam harus apa? Harus baca. Ya, bersyahadat ya. Syahadat isinya itu adalah ya dua. Pengakuan kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan pengakuan kepada Rasul bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, hamba dan utusannya. Ya. Baik, sekarang kita membaca ayat kedua dan ketiga ya, langsung ayat kedua dan ketiga. Perhatikan, Pak Teguh baca. La, hanya panjang ya, nggak boleh dibacanya pendek, harus panjang la-nya. La, wala antum abiduna ya wala antum abiduna ma a'bud. Baik, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wala Antum nama Oke, coba supaya lebih jelas Pak Teguh mau dengar dari siapa ya? Dari Reka, coba Reka. Ayat 2 dan ayat 3. Oke. Wala antum abiduna ma abud. Ya, ma'abud. Coba ulangi ayat kelima, ayat ketiganya. Ma'abud. Dari pertama wala coba. Wala antum abiduna ma abad. Ma'abud.
a'budu. Ya, ma'abud. Baik, coba yang perempuannya. Pak Teguh mau dengar dari Sabita. Sabita hadir ya? Sabita hadir nggak? Kira dari tadi aku lihat Om. Ya, Sabita bisa? Suaranya mana? Ya, dibaca ayat kedua dan ayat ketiga. Ya, sedang. Sabita ada? Suaranya belum terdengar. Oke. Halo, Iya, ayo dibaca ayat kedua dan ketiga. surat Al-Kahfi ya Pak? Hmm? Surat Al-Kahfi. Al-Kafirun. Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Ayat kedua dan ketiga. Benar. La a'budu. Ayat kedua dan ketiga. Ya, ayat ketiga. Ayat kedua dan tiga. La nah. Qul ya al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'bud. Oke. Perhatikan panjang pendeknya. Sudah bagus bacaannya. Nah, diperhatikan panjang pendeknya. Jangan sampai yang pendek dibaca panjang dan panjang dibaca pendek. Ya, nanti berbeda artinya. Baik, sekarang Pak Teguh akan baca artinya ya. Yang pertama ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya apa? La artinya tidak. La dalam bahasa Arab artinya tidak ya. La a'budu, saya tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini siapa yang berkata? Adalah Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena ya Tuhan kita berbeda, ya sembahan kita berbeda, sesembahan kita berbeda. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Dan orang-orang kafir sembah adalah selain Allah. Ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, ketika itu menyembah berhala, menyembah patung, ya menyembah berhala. Nah, itu ya. jadi, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu. Kemudian ayat ketiga, wala dan tidaklah kalian antum abiduna ma a'bud, menyembah apa yang saya sembah. Ya. Dan kalian ya tidaklah menyembah apa yang saya sembah. Begitu juga orang-orang kafir itu dilarang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, mengakui bahwasanya Allah Tuhannya dan Rasulullah adalah utusan Nabinya, utusan Allah. Baik, sampai sini mengerti? Ya, Ya. mengerti. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan. Minum. Ya, minum dulu nggak apa-apa. Yang mau ngopi. Ya, yang mau ngopi dulu, yang mau ngeteh, boleh. Bisa. Kalau Zoom bebas, ya. Asal jangan ngemil sambil makan. Nanti Pak Teguh suruh baca Quran sambil makan susah. Oke, sekarang ayat keempat dan ayat kelima. Ya, ayat kelima ini sama dengan ayat ketiga, jadi diulang saja. Ayat keempat, wala panjang, wala ana abidum ma abadtum, wala ana abidum ma abadtum, wa 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 ana
ma'abattum. Abatum. Ya, perhatikan di mana Pak Teguh penekanannya di mana ya. Baca penekanannya di mana. Wala ana abidum ma'abattum. Menekan ketika membaca dum ma'abattum. Itu ya. Oke. Kemudian ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma'abud. Oke. Coba dibaca bersama-sama ayat keempat dan lima. 1, 2, 3. Wala abitum abatum. Wala Antum abiduna ma'abud. Ma'abud. Ya. Oke, baik. Dibaca coba Pak Teguh mau dengar dari siapa ya? Adono. Dari Talita ya. Talita ya. Talita. Bisa itu. Talita. Talita siapa? Salsabila ya. Salsa. Salsa dibaca ayat keempat dan 5. Wala ana abdu ma'abattum. Oke. Wala antum abiduna ma'abudu. Ya. Ayat kelimanya sudah bagus bacaannya. Ayat keempatnya ada kurang di hanya kurang panjang tadi. Wala ana harokat abidum ma'abattum. Ya. Abatum itu tidak dibaca abad, ya, nggak dibaca abad, tapi dibacanya langsung masuk ke taknya ya, masuk ke abad gitu ya. Baik, coba Pak Teguh mau dengar lagi dari bacaan Mita. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Bagus. Sudah bagus bacaannya. Coba Pak Teguh mau dengar lagi yang cowok. Yang cowok siapa yang belum ya? Kevin udah belum tadi? Belum ya Kevin ya. Belum. Kevin. Saya sudah lah. Ayah. Ya. Wala anna abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Coba ulangi ayat keempatnya. Wala anna abidun ma'abattum. Nah, ketika membaca ana itu tidak ditekan ya, karena tidak ada tasdid. Tasdid itu apa? Tanda angka 3 terbalik ya. Tidak ada di ana, jadi jangan ditekan ananya. Wala ana, langsung masuk. Ana wala ana abidum. Nah, ditekannya di mana? Ketika di mim. Yang ada tasdid, tanda 3 terbalik itu ditekan. Abidum ma'abattum. Gitu ya. Coba ulangi lagi. Kevin. Wala ana abidum ma'abattum. Bagus, sudah bagus. Oke, coba sekarang Danes. Ayat berapa, Pak? Ayat keempat dan 5. Oh ya. Wala ana abitum ma'abudum. Wala Ya. antum abiduna ma'abudu.
Coba diulang lagi ayat keempatnya. Wala ana abitum ma'abutum. Ya, perhatikan Pak Teguh ya. Ketika membaca abidum ma itu ditekan. Wala ana abidum ma abattum. Coba. Wala ana abitum ma'abutum. Abattum. Abatum. Oh, Nah, ya, ya. abattum. Oke, itu diperhatikan bacaannya. Coba Pak Teguh juga mau dengar dari Pian ada, Pian. Suaranya bisa. Halo Pian. Iya. Ya, coba ikutin Pak Teguh ya. Wala ana Ana abidum ma ituna abattum kum wala antum amtum abiduna abituna ma a'bud. ma'abud. Good, ya. Diulang-ulang terus bacaannya supaya terbiasa lidah kita terbiasa membaca Al-Quran ya, diulang-ulang. Baik, artinya ayat keempat. Perhatikan arti ayat keempat. Wala ana, dan tidaklah saya ana abidumma, yaitu penyembah, menjadi penyembah ma'abattum, yang telah kalian sembah. Ya, sama artinya. Sebenarnya adalah penegasan. Di sini Rasulullah menegaskan, dan saya adalah tidak akan menyembah ya apa yang telah kalian sembah. Karena Tuhan kita berbeda. Wala antum abiduna ma'abud. Ini sama dengan ayat ketiga, diulang lagi. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang saya sembah. Ya. Jadi di sini kita harus tahu batasan ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah orang kafir kemudian menyembah sesembahan mereka. Ya, ini dilarang ya. Misalkan contoh kita ikut-ikutan, ada teman kita yang Nasrani ya, orang Kristen, kita ikut-ikutan masuk ke gereja, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena di situ adalah tempat sesembahan mereka, tempat mereka menyembah Tuhan mereka. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan masuk kemudian kita menyembah Tuhan mereka. Walaupun itu hanya main-main, nggak boleh ya. Contoh misalkan kita pergi ke Bali ya. Di Bali mayoritas adalah beragama Hindu. Agama Hindu, orang-orang Hindu menyembah roh-roh ya, roh-roh nenek moyang mereka. Nah, kemudian kita ketika sedang di Bali, kita melihat mereka sedang sembahyang. Ya, sedang sembahyang. Nah, lalu kita ikut-ikutan, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena itu adalah agama mereka, ya, yaitu menyembah roh-roh nenek moyang mereka. Sedangkan agama kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, yaitu sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke ayat terakhir, yaitu ayat ke-6. Nah, ayat ke-6 ini gampang ya, mudah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, penekannya di mana panjangnya, di mana pendeknya ya. Lakum dinukum waliyadin. 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyatin. Oke, good. Coba Pak Teguh mau tes dulu dari
Nares. Ya, dibaca ayat ke-6-nya. Nares. Lakum dinukum waliya. Hilang. Good. Terdengar jelas. Coba Pak Teguh Hilang. dengar dari Anindya. Anindya ini siapa ya? Ini saya Ryuga ini, nggak bisa Ryuga. pakai akun, Ya. nggak bisa pakai akun saya. Tadi ini Hilang, anjir. coba Ryuga dibaca ayat ke-6. Kok bisa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, good. Coba dibaca lagi oleh siapa ya yang belum ya? Kalandra udah. Dana sudah. Udah semua ya? Sudah pada gue baca ya? Oke, kita baca artinya. Artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Oh. Jadi Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya ini agamaku, agama Islam yang Ya. menyembah Allah, dan agamamu adalah agama selain Islam, menyembah Tuhanmu sendiri, ya, menyembah Tuhanmu sendiri. Jadi agama kita berbeda, maka kita tidak boleh mencampur adukan, ya, mencampur adukan agama kita. Ya, kita tidak boleh mencampur adukan agama kita. Misalkan contoh, boleh kita ikut-ikutan merayakan apa? Merayakan hari raya mereka. Misalkan ya ada tetangga kita yang merayakan hari Natal, boleh kita ikut-ikutan? Enggak. Ya, karena itu adalah kegiatan agama mereka. Kristen atau Katolik. Ya, jadi kita harus tahu batasan di sini kata Rasulullah ya kepada mereka bahwasanya Allah menurunkan surah Al-Kafirun ya, menunjukkan bahwasanya agama kita dan agama mereka berbeda dan harus tahu batasannya ya, tidak boleh mencampur adukan. Contohnya gimana kalau ada teman kita yang sedang beribadah selain agama Islam, kita harus mempersilahkannya ya, harus mempersilahkannya. Sama seperti kita kalau sudah mendengar azan, maka kita harus sholat ya. Walaupun kita bermain ya bersama dengan mereka, dengan orang-orang selain agama Islam, maka kita pun tidak lupa dengan agama kita ya. Kita harus menyembah Allah. Baiklah anak-anakku, sampai sini surah Al-Kafirun bisa dipahami artinya? Bisa. Pahami artinya ya? Oke. Kalau sudah paham artinya, Pak Teguh akan simpulkan ya. Akan simpulkan pelajaran hari ini. Surah Al-Kafirun berarti Orang-orang kafir. ya, surah Al-Kafirun surah yang keberapa di dalam Al-Qur'an? 109. 109. Jumlah seluruh surah Al-Qur'an ada berapa? 114. Ya. Surah Al-Kafirun adalah surah termasuk golongan surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Oke. Jumlah ayat di dalam surah Al-Kafirun ada berapa? 6. Ada 6 ayat ya. Ayat yang sama bunyinya itu terdapat di dalam ayat berapa? 3 dan 5. 3 dan 5. Ya. Jadi surah yang sama adalah di dalam ayat 3 dan 5. Ya. Baik, surah Al-Kafirun berisi tentang apa? Orang kafir. Ya, tentang ya bahwasanya orang kafir atau kita orang muslim tidak boleh menyembah sesembahan mereka, dan orang kafir pun demikian. Tidak boleh ikut menyembah sebelum mereka mengakui, sebelum mereka bersyahadat ya, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah adalah utusan Allah. Baiklah anak-anakku, ada pertanyaan silahkan. Enggak. Aku ada.
Ada tuh satu tadi siapa? Tadi jawab. Nares mau bertanya? Tadi kan bilang nggak boleh ikut ke tempat ibadahnya Ya. kafir loh. Nah, misal nemenin apa keluarga gitu yang cuma nemenin doang tuh boleh nggak? Oh, nemenin. Oke. Kalau nemenin itu boleh, tetapi tidak masuk ke dalam. Ke Ya, dalam. nemenin boleh, tetapi tidak masuk ke dalam tempat ibadah. Jadi kalau nemeninnya itu di luar aja nggak apa-apa. Ya kan? Oke. Jadi tidak masuk ke dalam. Itu. Masuk nggak menyembah? Ya, kalau masuk tidak menyembah sama karena di sana adalah kegiatan ya, adalah kegiatan lain, agama mereka. kafir. Mereka berdoa, mereka kemudian menyembah agama mereka ya. Jadi lebih baik ya kita tidak ikut masuk ke dalam. Lebih baik kita menunggu di luar karena itulah yang diajarkan yang dinamakan dengan toleransi ya. Jadi kita mengerjakan agama kita masing-masing. Ya, merayakan agama kita masing-masing. Gitu ya. Jadi tidak ikut atau mencampuri urusan kegiatan agama mereka. Jadi cukup misalkan kita mau nemenin boleh, tetapi tidak masuk. Ya, hanya di pelatarannya aja boleh. Ya, jadi nggak masuk. Sebagai tamu. Seperti teman kita, contoh kalau teman kita mau misalkan dalam ada waktu sholat kita ke masjid, kemudian teman kita mau ikut, boleh ikut dan dia tidak boleh ikut sholat, tetapi dia hanya duduk di pelataran masjid boleh, ya melihat orang yang sedang sholat, gitu ya. Jadi begitulah agama diajarkan. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan kegiatan agama. Baik, anak-anakku. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Nggak. Oke. Kalau nggak ada, Enggak. ya, ada yang bertanya? Enggak. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita sampai jam 10 ya, 9. Ntar lagi kan ini 4 menit lagi udah. Ya, 4 menit lagi ya. Ya. Pak Teguh nanti setelah ini selesai, Pak Teguh akan berikan kalian Guys, tes ya di Google Classroom. Nanti kalian cek terus Google Classroom-nya. Sekitar jam 11 mungkin sudah siap untuk dikerjakan tesnya ya. tes Kemudian, apa? tugas prakteknya ya. Tes pemahaman Tes apa dah? agama Islam tentang surah Al-Kafirun ya. Baiklah anak-anak, mungkin ini pertama kita ya, pelajaran pertama kita, dan nanti minggu depan Pak Teguh akan mengambil nilai membaca atau menghafal Al-Quran surah Al-Kafirun. Jadi kalian baca dan atau hafalkan ya. Itu tugasnya apa, Pak? Dalam seminggu ini apa? Baca surat Al-Kafirun kayak. Yang pertama tadi. Ya, baca surah Tugasnya apa? Al-Kafirun atau menghafal surah Al-Kafirun. Maksimal dikumpulin jam berapa? Apanya? Maksimal dikumpulin. Ya, waktunya itu 1 minggu sampai Kamis depan. Oke? Oke. Nah, kalau membaca atau menghafal nanti Pak Teguh langsung lewat Zoom aja. Pak Teguh nilai langsung lewat Zoom untuk menghafal atau membaca. Kalau untuk tes nanti, tes atau menulis ya, itu nanti bisa kalian upload, kalian fotokan dan kalian upload di Google Classroom. Bisa Ya. dimengerti? Ya. Oke, siap. Cukup sampai sini pelajaran hari ini ya. Kita cukupkan. Ya. Dibaca terus bukunya. Tetap jaga kesehatan kalian. Ya. Kalau keluar pakai masker 2 lapis. Ya. Jangan Apa lupa dua lapis, cuci Pak? tangan. Kenapa satu aja? Ya. Jangan lupa cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatan. Makan yang enak. Ya. Makan yang enak. Tidur. Jangan sampai terus begadang. Begadang. Ya. Jangan sering-sering begadang main game. Ya. Jadi jam 10 udah pada tidur, itu batasnya, jangan sampai kemalaman. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan, kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, silakan. Silakan. Kulis ya. Pada gak keluar.